Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arafi Uyamin dari kelas POP 2A dengan NIM 230242104. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai laporan analisis penurunan tekanan pada pipa lurus dengan metode CFD. Langsung saja. Kita pertama-tama menentukan tipe aliran. Untuk menentukan tipe aliran, kita menggunakan bilangan Reynolds. Di sini untuk kecepatan 2,8 meter per second, bilangan Reynolds-nya sebesar 1000 dikali 2,8 dikali 0,05 per 0,0009, sama dengan 15.555,55. Bilangan Reynolds-nya ini menunjukkan bahwa alirannya bersifat turbulen. Kemudian untuk kecepatan 2 meter per second, bilangan Reynolds-nya sebesar 1000 dikali 2 dikali 0,005 dibagi dengan 0,0009. Sama dengan 11.111,11. Tipe alirannya juga bersifat turbulen. Berikut adalah gambar untuk aliran turbulen. Kemudian kita akan menganalisis kecepatan. Di sini kita yang pertama-tama akan menganalisis distribusi kecepatan pipa pada kondisi kecepatan input sama dengan 2,8 meter per second. Di sini terlihat jelas kecepatan yang tepat di dinding pipa itu memiliki nilai sebesar 0,00 E-1 atau sama dengan 0. Kemudian kecepatan di dinding pipa, di dekat dinding pipa, itu memiliki nilai sebesar 9,95 E-02. Kemudian kecepatan di tengah pipa memiliki nilai sebesar 2,88 plus 00. Kemudian kita pindah ke distribusi kecepatan pipa pada kondisi kecepatan input sebesar 2 meter per second. Kecepatan di tepat di dinding pipa itu memiliki nilai sebesar 0,00 E-1 atau sama dengan 0. Kemudian di dekat dinding pipa sebesar 7,11 E-02. Kemudian di tengah pipa itu 2,06 E plus 00. Berikut ada penjelasannya. Berdasarkan gambar 1.1 dan gambar 1.2, terlihat jelas bahwa kecepatan di dekat dinding pipa mendekati 0 yang ditunjukkan dengan warna biru, dan kecepatan di tengah pipa paling besar yang ditunjukkan dengan warna merah. Untuk gambar 1.1, kecepatan di dinding pipa dan tengah pipanya adalah sebesar 0,0995 meter per second dan 2,88 meter per second. Untuk gambar 1.2, kecepatan di dinding pipa dan di tengah pipanya adalah sebesar 0,0711 meter per second dan 2,06 meter per second. Fenomena ini sesuai dengan prinsip boundary layer kecepatan. Kemudian kita akan menganalisis tekanannya. Pertama-tama kita akan menganalisis distribusi tekanan di pipa pada kondisi kecepatan input sebesar 2,8 meter per second. Di sini di inputnya sudah jelas memiliki indikator warna merah dan memiliki nilai sebesar 1,01 E plus 05. Dan di outputnya itu memiliki indikator berwarna biru dan memiliki nilai sebesar 9,87 E plus 04. Kemudian kita pindah ke distribusi tekanan di pipa pada kondisi kecepatan input sebesar 2 meter per second. Di situ di inputnya memiliki indikator warna merah dengan nilai sebesar 1,01 E plus 05, dan di outputnya memiliki indikator berwarna biru dengan nilai sebesar 9,99 E plus 04.
Nah, berikut adalah penjelasannya. Berdasarkan gambar 2.1 dan gambar 2.2, terlihat jelas bahwa tekanan di inlet pipa lebih besar yang ditunjukkan dengan warna merah daripada di outlet pipa yang ditunjukkan dengan warna biru. Untuk gambar 2.1, tekanan di inlet dan di outlet pipanya adalah sebesar 101.000 Pascal dan 98.700 Pascal. Untuk gambar 2.2, tekanan di inlet dan outlet pipanya sebesar 101.000 Pascal dan 99.900 Pascal. Pressure drop untuk gambar 2.1 dan gambar 2.2 adalah sebesar 2.990 Pascal dan 1.400 Pascal. Fenomena ini sudah sesuai dengan prinsip pressure drop mayor. Nah, pressure drop mayor ini dipengaruhi oleh gesekan fluida dengan dinding pipa, kemudian kekasaran permukaan pipa, kemudian panjang pipa, dan laju aliran fluida serta sifat fluidanya. Kemudian penjelasan untuk gesekan fluida dengan dinding pipa. Nah, itu penjelasannya. Saat fluida mengalir melalui pipa, ada gaya gesek antar fluida dan dinding pipa. Gaya gesekan ini menyebabkan kehilangan energi fluida yang diukur sebagai penurunan tekanan. Kemudian kekasaran kekasaran permukaan pipa. Nah, permukaan dalam pipa tidak sepenuhnya halus. Kekasaran ini akan menambah gesekan dan turbulensi dalam aliran, sehingga meningkatkan penurunan tekanan. Kemudian panjang pipa. Semakin panjang pipa, semakin besar pula penurunan tekanan karena gesekan yang terjadi sepanjang aliran fluida. Kemudian laju aliran fluida. Nah, laju aliran atau kecepatan fluida juga mempengaruhi penurunan tekanan. Aliran yang lebih cepat menghasilkan gaya gesekan yang lebih besar juga, sehingga meningkatkan penurunan tekanan. Kemudian sifat fluida, tepatnya di viskositas fluida atau kekentalannya. Nah, ini mempengaruhi besar gesekan yang terjadi. Fluida yang lebih kental akan menyebabkan penurunan tekanan yang lebih besar pula. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.